kembali lagi dengan saya Telita Fitra Malia. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang macam-macam energi, lalu ada perubahan energi dan kekekalan energi. Nah, yang pertama yaitu ada macam-macam energi. Jadi anak-anak, setiap hari itu tanpa kita sadari, kita itu memakai energi. Energi itu adalah kemampuan untuk kita melakukan sesuatu. Tanpa energi kita tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, bahkan tidak bisa melihat. Yang pertama yaitu ada energi panas. Nah, energi panas ini adalah energi yang bisa membuat sesuatu terasa hangat atau panas. Contohnya saat pagi hari kita kena sinar matahari, atau saat kita terkena api ini, itu akan terasa panas. Tubuh kita akan menjadi hangat atau panas. Lalu misalnya saat setrika ini, setrika yang sedang dipakai juga mengeluarkan energi panas sehingga baju kita bisa licin, bisa rapi. Bahkan air yang kita masak di kompor itu merupakan berubah menjadi panas karena adanya energi panas dari api dan kompor. Nah, lalu yang kedua ada energi cahaya. Nah, energi cahaya adalah energi yang membuat kita bisa melihat benda di sekitar kita. Contohnya paling besar adalah energi cahaya matahari yang membuat bumi itu terasa terang pada siang hari. Lalu lampu di rumah juga, lalu ada juga senter pada HP, lalu ada cahaya dari layar HP, TV juga mengeluarkan energi cahaya. Nah, tanpa cahaya kita tidak akan kesulitan berjalan lalu melakukan aktivitas. Lalu yang ketiga ada energi bunyi. Nah, energi bunyi itu adalah energi yang berasal dari getaran. Contohnya bunyi dari gitar ini. Kalau kita petik akan mengeluarkan bunyi. Nah, itu akan mengeluarkan bunyi. Lalu selanjutnya ada suara di HP. Nih, kalau misalnya kita buka aplikasi seperti ini, akan mengeluarkan suara. Lalu atau ketika kita bicara seperti saya berbicara itu adalah termasuk energi bunyi. Nah, bunyi ini membantu kita saling berkomunikasi dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Misalnya ketika bel sekolah berbunyi itu tandanya kita istirahat atau pulang. Lalu yang keempat ada energi gerak. Nah, energi gerak adalah energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak, misalnya bola bergelinding. Lalu misalnya ada spidol ini yang bergelinding seperti ini. Nah, itu termasuk energi gerak. Lalu ada ayunan yang di taman, itu juga termasuk energi gerak. Nah, tanpa energi gerak kita tidak ada benda yang bisa berpindah tempat. Lalu yang kelima ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang sangat sering kita gunakan setiap hari. Contohnya saat kita menggunakan kipas ini, lalu kita menggunakan listrik untuk menghidupkannya. Lalu saat kita misalnya menggunakan cas HP, kita juga menggunakan listrik untuk menambah baterai seperti ini. Lalu kita masuk baterainya kan seperti itu. Jadi itulah energi listrik. Nah, energi listrik ini sangat membantu kita dalam pekerjaan manusia karena bisa dirubah menjadi berbagai bentuk energi lainnya. Lalu ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan di dalam bahan-bahan tertentu. Contohnya makanan yang kita makan. Lalu ada bensin untuk motor, lalu baterai remote seperti ini. Ya. Nih, baterai yang ada di remote ini adalah energi kimia karena di dalam baterai itu terdapat energi yang dapat mengubahnya menjadi membuat benda itu hidup. Nih, ini adalah energi kimia ya. Lalu ketika makan itu kan tubuh kita energi kimia di dalamnya berubah menjadi energi yang untuk bergerak. Nah, seperti ini adalah energi kimia yang berubah dari makanan. Jadi tenaga kita untuk bergerak. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan bentuk energi. Nah, anak-anak, energi itu tidak selalu tetap bentuknya. Energi itu bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya agar bisa kita manfaatkan. Nah, yang pertama yaitu ada lampu rumah.
Ketika kita menyalakan lampu rumah, energi listrik yang mengalir dari stop kontak itu berubah menjadi energi cahaya. Itulah sebabnya ruangan jadi terang, lalu sebagian energi juga berubah menjadi panas. Lalu makanya bohlam lampu itu terasa hangat jika disentuh. Lalu yang kedua ada kipas angin. Kipas angin yang tadi. Nah, kipas angin ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Listrik itu masuk ke mesin kipas lalu mengubah baling-baling berputar. Dari putaran itulah udara bergerak sejuk hingga kita merasa lebih dingin seperti ini, kan? Nah, berputarlah baling-balingnya. Lalu selanjutnya ada HP dan baterai. Nah, ketika kita ngecas HP, energi listrik akan masuk ke baterai HP. Ini akan masuk ke baterai HP dan merubah menjadi energi kimia yang tersimpan. Nih, kalau kita ngecas kan bertambahlah baterai HP-nya. Nah, energi kimia itu berubah menjadi energi cahaya, energi bunyi, dan sedikit energi panas. Terus selanjutnya ada tubuh kita. Nah, tubuh kita juga melakukan perubahan energi. Ketika kita makan, lalu energi kimia itu akan ada di makanan, diubah menjadi energi gerak untuk berlari, lalu untuk bermain, energi panas untuk menjaga tubuh kita tetap hangat, dan energi untuk berpikir saat belajar. Lalu ada panel surya. Surya mengubah energi dari cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Ini contohnya perubahan energi yang ramah di lingkungan. Lalu kita akan membahas pada hukum kekekalan energi. Nah, selanjutnya ada hukum penting dalam pembelajaran energi, yaitu ada hukum kekekalan energi. Artinya energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi tidak muncul tiba-tiba dan tidak bisa hilang begitu saja. Energi hanya bisa berpindah dan atau berubah bentuknya. Nah, contohnya yang mudah dipahami itu yang pertama ada sepeda. Coba anak-anak lihat sepeda yang ada di rumah kalian masing-masing. Saat kita mengayuh sepeda, energi dari tubuh kita, itu energi kimia, berubah menjadi energi gerak sehingga sepeda bisa berjalan. Lalu speaker HP ketika kita memutar lagu, nah, energi listrik berubah menjadi energi bunyi sehingga suara bisa terdengar. Lalu ketika lampu yang menyala, energi listrik itu berubah menjadi cahaya dan juga berubah menjadi panas. Jadi intinya energi tidak hilang, energi hanya berubah supaya bisa kita gunakan untuk berbagai kegiatan setiap harinya. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.